Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Adesda Putri dengan NIM B1B1230009. Di sini saya akan membuat tugas video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Potensi Keuangan Daerah Berbasis Lingkungan dengan dosen pengampu Bapak Alfa Periansyah, SIP, MIP. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pengelolaan sumber daya migas, minerba, panas bumi, kehutanan dan perikanan, dan mekanisme dana bagi hasil di Indonesia. Adapun latar belakang dari pembahasan ini yaitu Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, mulai dari minyak dan gas bumi atau migas, mineral dan batu bara, panas bumi hingga hutan dan kekayaan laut. Selanjutnya ada pengelolaan sumber daya ini memegang peranan penting dalam pembangunan nasional karena menjadi tulang punggung pendapatan negara dan daerah. Serta negara juga menerapkan mekanisme dana bagi hasil atau DBH sebagai bentuk desentralisasi fiskal untuk memastikan distribusi keuangan yang adil antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya daerah penghasil. Nah, selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Di sini saya mengambil 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana pengelolaan masing-masing sumber daya alam migas, minerba, panas bumi, kehutanan dan perikanan di Indonesia. Yang kedua, apa saja tantangan utama dalam pengelolaan masing-masing sektor sumber daya alam tersebut. Yang ketiga, bagaimana mekanisme dana bagi hasil atau DBH dari kelima sektor tersebut diterapkan di Indonesia. Baik, langsung saja ke slide selanjutnya yaitu tujuan dari makalah ini. Nah, adapun tujuan dari makalah ini yaitu yang pertama menjelaskan pengelolaan sumber daya alam di sektor migas, minerba, panas bumi, kehutanan dan perikanan. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi berbagai tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut di Indonesia. Yang ketiga yaitu menjabarkan mekanisme dana bagi hasil atau DBH pada masing-masing sektor. Baik, selanjutnya yaitu pengelolaan sumber daya alam. Yang pertama saya akan membahas migas terlebih dahulu. Migas atau minyak gas dan bumi termasuk dalam sumber daya alam SDA tak terbarukan. Sedangkan minerba yaitu sumber daya mineral dan batu bara berfungsi sebagai dasar untuk berbagai industri seperti konstruksi, manufaktur, teknologi, dan produksi energi. Dan selanjutnya yaitu panas bumi. Panas bumi adalah energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, serta batuan lainnya yang secara genetik tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi. Selanjutnya yaitu kehutanan. Nah, kehutanan adalah tujuannya untuk memaksimalkan fungsi konservasi, lindung, dan produksi hutan untuk mencapai manfaat ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan yang seimbang dan lestari bagi kepentingan seluruh rakyat secara adil dan berkelanjutan. Dan selanjutnya yaitu perikanan. Nah, pengelolaan sumber daya perikanan dapat mendorong proses penjagaan dan konservasi sumber daya perikanan dan ekosistem, serta menyediakan sarana pemanfaatan secara berkelanjutan dengan menggunakan pendekatan saintifik, kebijakan pemerintah, kerjasama regional dan internasional, aturan kesepakatan, dan pengawasan penegakan hukum. Baik, selanjutnya yaitu tantangan dalam pengelolaan sumber daya di Indonesia. Adapun tantangan dari migas yaitu yang pertama, pemilik perusahaan atau pimpinan perusahaan tidak memahami dan tidak berkomitmen dalam hal keselamatan kerja. Selanjutnya yaitu karakteristik pekerja yang beragam seperti gender, usia, tingkat pendidikan, motivasi, latar belakang etnis dan budaya, serta asal perusahaan jasa penunjang yang menaungi. Profit vs safety gap yaitu level kompromi sesuai kondisi ekonomi perusahaan, serta ada faktor eksternal yang sulit atau tidak dapat dikendalikan seperti bencana alam, pandemi, dan sejenisnya, serta aturan yang terlalu ketat atau terlalu longgar. Nah, adapun tantangan dalam pengelolaan minerba yaitu yang pertama ketimpangan pengawasan dan penegakan hukum, selanjutnya ada kerusakan lingkungan, ketergantungan pada ekspor bahan mentah, konflik sosial dan lahan, dan ketidaksesuaian tata kelolaan pusat dan daerah, transparansi dan korupsi, serta ketergantungan pada komoditas batu bara.
Nah, tantangan dalam pengelolaan perikanan yaitu ada kesalahpahaman bahwa sumber daya ikan dapat pulih atau renewable resource sehingga dieksploitasi besar-besaran. Selanjutnya, memaksimalkan hasil produksi tangkapan ikan untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya, serta kesalahpahaman bahwa usaha perikanan tangkap sebagai sesuatu yang terpisah atau bukan kesatuan antara nelayan, ikan, dan ekosistemnya. Selanjutnya ada tantangan dalam pengelolaan kehutanan. Yang pertama yaitu ada deforestasi dan degradasi hutan. Yang kedua pembalakan liar. Yang ketiga konflik lahan dan hak kelola, serta kurangnya rehabilitasi dan reboisasi, dan lemahnya penegakan hukum. Selanjutnya ada ketidakseimbangan ekonomi dan ekologi, dan perubahan iklim dan kebakaran hutan. Selanjutnya yaitu ada tantangan dalam pengelolaan panas bumi. Yang pertama yaitu menjaga dan melestarikan panas bumi agar tidak mengalami pengurangan dan degradasi secara masif, dengan tetap memanfaatkannya sebesar-besarnya bagi kebutuhan dan pembangunan sumber daya panas bumi bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu kepentingan nasional atas pemanfaatan dan pengelolaan panas bumi, serta mempertimbangkan keberadaan masyarakat lokal atas pemanfaatan panas bumi. Nah, selanjutnya yaitu dampak pemanfaatan panas bumi skala besar terhadap lingkungan, pemeliharaan dalam berbagai pemanfaatan panas bumi di level permukaan bumi, serta hal-hal yang dibutuhkan dalam menjamin keberlanjutan panas bumi bagi generasi mendatang. Baik, slide selanjutnya yaitu ada mekanisme dana bagi hasil di Indonesia. Yang pertama yaitu saya akan membahas migas terlebih dahulu. Adapun dana bagi hasil di Indonesia migas, yang pertama yaitu membuat pengelompokan dan berdasarkan data dari ESDM, menghitung rasio dan porsi penerimaan SDA migas per daerah penghasil, serta penghitungan PNBP minyak bumi per daerah dengan cara mengalihkan rasio lifting dimaksud dengan PNBP minyak bumi per KKKS. Selanjutnya yaitu menghitung alokasi DBH minyak bumi 15% ke yang menjadi bagian daerah provinsi, daerah penghasil, dan daerah pemerataan. Selanjutnya yaitu minerba. PNBP land rate minerba dibagi hasilkan ke provinsi sebesar 16% dan ke kabupaten atau kota penghasil sebesar 64%. Serta PNBP royalti minerba dibagi hasilkan ke provinsi sebesar 16%, ke kabupaten atau kota penghasil sebesar 32%, dan ke kabupaten atau kota sekitarnya pemerataan sebesar 32%. Nah, selanjutnya mekanisme dana bagi hasil di Indonesia panas bumi yaitu jenis penerimaan SDA panas bumi yang dibagi hasilkan terdiri dari iuran tetap, iuran yang dibayarkan kepada negara sebagai kesempatan atas eksplorasi, studi kelayakan, dan eksploitasi pada suatu wilayah. Selanjutnya ada iuran produksi atau iuran yang diberikan kepada negara atas hasil yang diperoleh dari usaha perusahaan tambang panas bumi. Selanjutnya, setoran dari pengusaha panas bumi setelah dikurangi kewajiban perpajakan dan pungutan lainnya. Baik, selanjutnya mekanisme dana bagi hasil di Indonesia kehutanan yaitu dana bagi hasil kehutanan pada dasarnya bersumber dari 3 jenis PNBP kehutanan sebagai berikut. Yang pertama, penghitungan alokasi PSDH bagian daerah. Yang kedua, penghitungan alokasi IUPH atau iuran izin usaha pemanfaatan hutan bagi daerah, dan penghitungan alokasi DBH dana rebolasi atau DR. Selanjutnya yaitu perikanan. Nah, dana bagi hasil perikanan merupakan dana bagi hasil dari penerimaan negara sektor perikanan yang dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah dan 80% untuk seluruh kabupaten atau kota. Ini tertuang dalam pasal 14 huruf D Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Bagian daerah sebesar 80% tersebut dibagikan dengan porsi yang sama besar kepada kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Yang selanjutnya DBH perikanan dihitung berdasarkan PMBP sektor perikanan yang berasal dari 1 pungutan pengusahaan perikanan P3 dan 2 pungutan hasil perikanan PHP. Baik, langsung saja ke slide selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, adapun kesimpulan dari materi ini yaitu pengelolaan sumber daya alam di Indonesia mencakup beragam sektor strategis dengan karakteristik dan potensi yang berbeda-beda. Minyak dan gas bumi serta minerba merupakan sumber daya tak terbarukan yang bernilai ekonomi tinggi, namun rentan terhadap eksploitasi berlebihan dan konflik kepentingan.
Panas bumi menjadi sumber energi terbarukan yang menjanjikan. Meskipun masih menghadapi tantangan teknis dan sosial, kehutanan dan perikanan merupakan bersifat terbarukan, tetap membutuhkan pengelolaan yang hati-hati agar tidak mengalami degradasi. Nah, tantangan umum yang dihadapi dalam pengelolaan seluruh sektor ini meliputi lemahnya penegakan hukum, konflik kepentingan antara pusat dan daerah, serta degradasi lingkungan akibat aktivitas yang tidak berkelanjutan. Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, pemerintah menerapkan mekanisme dana bagi hasil atau DBH sebagai upaya redistribusi fiskal kepada daerah, khususnya daerah penghasil. Setiap sektor memiliki skema DBH yang berbeda, tergantung jenis penerimaan negara, bukan pajak, PNBP, dan regulasi terkait. Baik, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.